Ayat hari ini adalah Galatia bab 6, ayat 11-18. Mari kita baca bersama. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi, aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saat ini kita sedang merenungkan surat-surat Rasul Paulus, satu persatu. Dalam sebuah surat, bagian awal dan akhir sangatlah penting. Salam pembuka penting, karena menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca hingga tuntas. Bagian akhir pun tak kalah pentingnya, karena di sanalah ditekankan pesan-pesan kunci yang harus diingat, bahkan seandainya bagian-bagian awal surat terlupakan. Nas yang kita baca hari ini adalah paragraf terakhir dari surat yang dikirimkan kepada jemaat di Galatia. Artinya, pesan inti dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dirangkum dalam paragraf terakhir ini. Dalam ayat 11, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia menulis surat dengan huruf-huruf besar. Ini bukan sekadar berarti ia menulis dengan ukuran huruf yang besar, melainkan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menekankan apa yang ia sampaikan. Dalam kebiasaan modern, ini seperti menulis dengan huruf kapital atau menggarisbawahi sesuatu. Jadi, ungkapan menulis dengan huruf-huruf besar adalah cara untuk menegaskan kembali pesan yang ingin disampaikan melalui surat ini. Saat kita membaca kitab Galatia, kita telah belajar berbagai macam pelajaran dan memahami isi hati Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kita cenderung mudah lupa, bukan? Tidak apa-apa jika Anda tidak begitu ingat pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jika kita dapat mengukir nas terakhir hari ini saja di dalam hati kita, saya percaya kita akan dapat mengingat dengan baik-baik hati dan hendak yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui kitab Galatia. Krisis yang dihadapi jemaat di Galatia tidak lain adalah masalah yang ditimbulkan oleh para penganut kesalehan palsu, yaitu kaum legalis yang hanya menekankan beberapa aturan seperti sunat dan hari-hari raya. Mereka bukan sekadar penganut legalisme yang menuntut ketaatan pada hukum Taurat secara keseluruhan, melainkan penganut legalisme yang sempit, yang sangat menekankan, menuntut, dan memaksakan hanya beberapa hukum Taurat saja. Inilah inti masalah yang terjadi di jemaat Galatia. Misalnya, dalam kehidupan beriman, ada yang hanya berfokus pada doa dan selalu mengejar pertemuan doa. Ada yang begitu menyukai pendalaman Alkitab sehingga mencurahkan segalanya hanya untuk itu. Terkadang, ada yang begitu tenggelam dalam pelayanan sosial sehingga menganggapnya sebagai satu-satunya esensi kehidupan beriman. Jika kita perhatikan satu persatu, tidak ada yang salah, bukan? Berdoa dengan tekun, mendalami Alkitab, melayani sesama, apa yang salah dengan semua itu? Namun, ada kata kunci penting dalam kehidupan beriman, yaitu keseimbangan. Kita percaya dan mengakui Tuhan. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah itu Esa, tetapi memiliki 3 pribadi yang berada dalam keseimbangan sempurna. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Oleh karena itu, iman kita pun harus senantiasa menuju pada keseimbangan. Tentu saja, kita tidak bisa mencapai keseimbangan yang sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Namun, arah iman yang benar yang harus kita tuju adalah iman yang seimbang. Akan tetapi, mereka yang merusak keseimbangan itu adalah para penganut legalisme dari Injil yang lain, para penganut kesalehan palsu di jemaat Galatia. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Galatia yang telah terpengaruh oleh pengajaran Injil lain yang legalistis, tentang iman yang sehat dan seimbang, iman yang esensial. Meskipun alur kitab Galatia terkadang tampak tidak beraturan, di dalamnya Rasul Paulus menyajikan argumentasi yang cukup sistematis demi iman yang seimbang ini. Dalam Galatia pasal 1 dan 2, ia menggunakan argumentasi autobiografis. Menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Injil, bagaimana Injil itu diakui,
dan bagaimana Injil itu bekerja dan tersebar untuk menjelaskan esensinya. Dalam Galatia pasal 3 dan 4, ia menggunakan argumentasi Alkitabiah atau teologis untuk menjelaskan bagaimana Kristus menjadi juru selamat kita dan bagaimana iman kepadanya menjadi iman yang sejati. Lalu di bagian akhir, dalam pasal 5 dan 6, ia menjelaskan melalui nasihat etis seperti buah roh, bagaimana seharusnya wujud nyata dari kehidupan yang dijalani oleh iman. Melalui struktur keseluruhan ini, kitab Galatia berbicara kepada kita tentang iman yang seimbang, iman Injili yang benar. Dan dalam bagian terakhir kitab Galatia yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menekankan kepada kita bagaimana iman yang seimbang dapat dibangun melalui dua kata kunci. Yang pertama adalah teologi kemegahan. Rasul Paulus dengan tegas menolak kemegahan manusiawi, seperti pelaksanaan hukum Taurat dan Sunat, dan hanya bermegah dalam salib Yesus Kristus. Bermegah, baik dahulu maupun sekarang, khususnya dalam masyarakat Yunani Helenistik, adalah ungkapan positif untuk menunjukkan kehormatan. Namun, Rasul Paulus tidak menggunakan kemegahan ini untuk memegahkan sesuatu yang tampak baik di mata orang lain, melainkan ia bermegah dalam salib. Ia mengatakan bahwa kemegahan sejati seorang Kristen tidak lain adalah salib. Mari kita baca sekali lagi ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Apa yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah kebanggaan Anda telah berubah setelah percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Yesus adalah sebuah revolusi nilai, sebuah penataan ulang prioritas. Seorang teolog menyebutnya sebagai, artinya, sistem nilai kita telah ditransformasi dan dibentuk kembali di dalam Kristus. Pandangan kita tentang apa yang berharga telah diperbarui. Kehidupan yang memegang teguh salib Yesus dengan iman akan memiliki kebanggaan yang berbeda. Uang, kehormatan, relasi, atau apapun yang tampak hebat di mata orang lain, sama sekali bukan kebanggaan seorang Kristen. Orang-orang di dunia berpikir bahwa rumah yang mereka tinggali membuktikan nilai mereka. Mereka keliru mengira bahwa mobil yang mereka kendarai, pakaian yang mereka kenakan, pengalaman yang mereka kumpulkan, dan jejaring yang mereka jalin menunjukkan nilai diri mereka. Di dunia, nilai seseorang dinilai dari posisinya. Namun, haruskah orang Kristen hidup seperti itu? Tentu tidak. Semua keuntungan yang ditawarkan dunia ini tidak dapat memberi kita kehidupan. Namun, salib telah memberi kita kehidupan. Salib memberi kita hidup yang baru. Jadi, bagi seorang Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, apa yang menjadi kebanggaannya? Hanya salib yang memberikan kehidupan itulah satu-satunya kebanggaan. Kemegahan sejati seorang Kristen hanyalah salib. Salib adalah satu-satunya jalan yang membawa kita ke dalam ciptaan baru. Ketika kemegahan sejati ini menjadi kebanggaan kita, barulah kita dapat berdiri di atas iman Injili yang seimbang. Dikatakan bahwa apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan apa yang tak kelihatan adalah kekal. Kemegahan sejati bukanlah hasil yang tampak dari luar, melainkan janji kekal yang akan digenapi di masa depan. Tanda dari janji itu bagi orang Kristen telah dinyatakan dengan sangat jelas dalam melalui salib. Rasul Paulus memiliki banyak hal yang bisa ia banggakan secara kasat mata. Ia berasal dari suku Benyamin, suku yang melahirkan raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Paulus memiliki garis keturunan yang terhormat. Ia seorang Farisi dan murid dari Gamaliel, guru terbaik pada masanya. Selain itu, sejak lahir ia adalah warga negara Roma, kekaisaran terkuat pada waktu itu. Setelah ia bertemu Tuhan pun, betapa banyak karya besar yang telah ia capai. Ia tidak hanya mendirikan jemaat, tetapi juga dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat penyembuhan. Secara rohani, intelektual, dan latar belakang, ia adalah orang yang hampir tidak memiliki kekurangan. Satu-satunya kelemahannya mungkin adalah penampilan fisiknya, yang menurut tradisi tidaklah mengesankan. Namun, di luar itu, Rasul Paulus memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Akan tetapi, Rasul Paulus menganggap semua hal duniawi itu sebagai sampah dan memandang pengenalan akan Kristus sebagai yang paling mulia. Inilah kemegahan sejati seorang Kristen. Orang yang hidup dengan kemegahan sejati seperti ini dapat berjalan dalam kehidupan iman yang seimbang. Saudara-saudari, kita tidak dapat menyeimbangkan hidup kita sendiri. Kita tidak dapat menjaga keseimbangan iman dengan kekuatan kita. Bukan kita yang melakukannya. Jika salib telah ditegakkan di dalam diri kita, maka salib itulah yang akan menyeimbangkan hidup dan iman kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus bermegah dalam salib. Ingatlah bahwa salib memberikan keseimbangan dalam seluruh kehidupan kita.
Semoga kita semua hanya bermegah di dalam salib. Tuhan memberkati. Dan yang kedua, yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah iman yang memiliki tanda. Mari kita baca bersama ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Rasul Paulus berkata bahwa pada tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda salib ada di tubuhnya. Tanda-tanda ini secara harfiah merujuk pada luka-luka di sekujur tubuhnya yang ia dapatkan saat memberitakan Injil. Ia pernah terombang-ambing di laut semalam suntuk dan dipukuli berkali-kali. Saat memberitakan Injil, ia dilempari batu hingga hampir mati dan diseret keluar kota. Ia benar-benar telah melewati ambang kematian berkali-kali. Tentu tubuhnya penuh dengan bekas luka. Namun Rasul Paulus menyebut semua luka ini sebagai tanda-tanda milik Yesus. Dalam Kolose bab 1, ayat 24, ia membuat pengakuan ini, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ia menganggap semua penderitaan yang ia alami demi Injil sebagai partisipasinya dalam penderitaan Kristus bagi jemaatnya. Oleh karena itu, tanda-tanda yang tersisa dari pemberitaan Injil bukanlah sekadar tanda kesakitan. Itu menjadi tanda kemuliaan, sebuah monumen kemenangan yang melampaui penderitaan, menuju kemenangan atas kuasa dosa dan maut, serta menuju kehidupan kebangkitan. Kata tanda dalam bahasa Yunani adalah, pada masa itu, kata ini merujuk pada cap kepemilikan yang ditorehkan pada budak. Bahkan dalam bahasa Inggris modern, kata sering digunakan dengan arti bekas luka atau cap yang memalukan. Namun, Rasul Paulus dengan bangga menyebut luka-luka di tubuhnya sebagai cap milik Yesus. Melalui luka-luka yang bagi dunia tampak memalukan ini, ia menegaskan bahwa dirinya adalah milik Yesus. Bagi orang Kristen, pengakuan "aku adalah milik Tuhan" adalah pengakuan yang sangat penting. Kita dapat hidup hari ini karena harga kita telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus yang berharga. Sebagaimana Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan demikian, nilai seorang Kristen bukanlah ditentukan oleh posisi duniawi atau kelimpahan materi, melainkan oleh darah Kristus yang kudus. Itulah satu-satunya jaminan yang menunjukkan nilai kita. Iman yang memiliki tanda mengajarkan kita tentang identitas sejati kita, dan menumbuhkan sikap rendah hati untuk berpegang pada salib, kemegahan sejati kita. Dengan melihat bekas luka, dan dalam perjalanan iman kita, hal itu membuat kita terus-menerus merenungkan, aku adalah milik Tuhan, dan aku turut serta dalam penderitaannya. Tim pujian dalam ibadah doa kami setiap hari Jumat bernama Stigma. Dalam ibadah doa itu, begitu banyak orang yang datang dan membawa luka mereka. Banyak yang berjuang karena Injil, yang terluka tubuh dan jiwanya di dunia dan di tengah keluarga. Itulah saat di mana orang-orang yang menanggung datang untuk berdoa. Namun, cap dan luka ini adalah bagian dari proses iman berjalan bersama Kristus yang menderita di kayu salib, sebagai bukti bahwa kita adalah milik Tuhan. Tim pujian Stigma melayani dengan kesadaran ini, menolong jemaat untuk datang kepada Tuhan melalui pujian yang lahir dari pengakuan sebagai umat yang terluka namun berharga di mata Kristus. Iman yang memiliki, yaitu iman yang memiliki tanda, adalah penyeimbang penting yang membuat kita rendah hati dan menolong kita berjalan dalam kehidupan Injili yang benar dan seimbang. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kitab Galatia, Tuhan berbicara kepada kita tentang iman Injili yang benar dan seimbang. Kemegahan sejati kita hanyalah salib Kristus. Kehidupan sebagai ciptaan baru dimulai dalam tanda-tanda salib itu, tanda-tanda milik Yesus. Ukirlah pesan Injil ini di dalam hati Anda, teologi kemegahan dan iman yang memiliki tanda. Semoga Anda menjadi orang-orang beriman yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai Injil lain yang ditawarkan oleh dunia. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda.